warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Sugihartati selaku dosen saya pada mata pelajaran kesetaraan gender, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dila Krisdianti, NIM 211M 10016. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial. Dan pembahasannya, yang pertama, keadilan dan kesetaraan gender, yang kedua, sumber ketertindasan, yang ketiga, kelompok rentan, yang keempat, ragam dan penyebab disabilitas. Selanjutnya yaitu tentang keadilan dan kesetaraan gender. Pengertian keadilan adalah suatu proses yang seimbang dalam memperoleh akses atau kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan atau kegiatan. Sedangkan kesetaraan merupakan suatu kondisi yang sama dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Selanjutnya yaitu beberapa kelompok rentan. Yang pertama yaitu anak-anak, yang kedua disabilitas, yang ketiga perempuan, yang keempat lansia, yang kelima survivor bencana, dan yang keenam yaitu orang miskin. Berikut beberapa sumber ketertindasan. Yang pertama, ideologi, doktrin agama, agama langit, agama bumi, kejawen, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan, konsep pendidikan, rezim pendidikan. Yang ketiga, politik, sistem politik, kekuasaan, berdasarkan patriarki, rasis, anarkis, dan lain-lain. Yang keempat, ekonomi, neoliberalisme. Yang kelima, sosial, norma sosial. Dan yang keenam, budaya, doktrin adat. Selanjutnya yaitu kelompok rentan dalam afirmasi gender. Yang pertama yaitu anak, pemicu seseorang tumbuh menjadi pelaku bully karena anak dianggap lemah dan tidak berdaya. Dan orang tua kerap melakukan kekerasan fisik, memukul, menampar, meninju, dan seterusnya, maupun kekerasan verbal dari komunikasi kasar dan penuh makian. Selanjutnya yaitu situasi rumah yang penuh agresi, konflik, dan permusuhan antara ayah, ibu, dan saudara. KDRT yang terjadi dalam keluarga dapat menimbulkan serta tidak adanya attachment yang positif antara orang tua dan anak. Yang kedua, penyandang disabilitas. Siapa penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyebab disabilitas. Yang pertama yaitu prenatal, sebelum kehamilan. Yang kedua yaitu natal, saat kelahiran. Yang ketiga yaitu postnatal, setelah kelahiran. Yang ketiga yaitu perempuan, di mana kerentanan pada perempuan ini dikarenakan dari jenis kelamin, peran sosial,
orientasi seksual, situasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Yang keempat yaitu lansia. Lansia ini sering dianggap tidak berdaya, dihina, sudah tua tidak berguna, padahal orang tua yang diberi kepercayaan untuk bereksistensi, dia akan menjelma seperti kupu-kupu yang indah, dia juga bisa berkarya. Orang tua itu seperti Al-Quran. Walaupun sudah aus, tetaplah kita harus mempunyai adab pada orang tua, memposisikan orang tua di tempat yang indah. Karena siapapun orang sukses di dunia ini adalah orang yang bisa memuliakan orang tuanya, dan siapapun yang gagal di kehidupan ini adalah seseorang yang menyia-nyiakan orang tuanya. Dan ingat, orang tua pernah menjadi muda dan orang muda belum tentu bisa atau diberi kesempatan untuk menjadi orang tua. Ketika muda sudah dipundhut Gusti Allah kang akar jagat. Yang kelima yaitu survivor bencana. Selain rentan terhadap berbagai penyakit, sebagian korban juga mengalami trauma kejiwaan. Kondisi traumatik tersebut sangat beragam bentuknya. Namun, gejala umum yang diderita pada korban menunjukkan reaksi ketakutan. Yang kelima yaitu orang miskin. Orang yang menganggap dirinya dan diri orang lain miskin akan memiliki paradigma bahwa dia bukan siapa-siapa dan bukan menjadi apa-apa, dan salah satu cara agar bisa keluar dari jerat kemiskinan adalah pendidikan. Karena itu, pendidikanlah yang insya Allah akan mengubah nasib kita menjadi takdir terbaik, mengangkat derajat kita ke strata sosial yang lebih tinggi. Dan tentunya dengan pendidikan dan pengetahuan yang baik dan membaikkan kita memiliki posisi atau tempat yang lebih tinggi dan berbeda daripada orang yang tidak berilmu dan tidak beradab. Solusi: rubah paradigma dengan syukur dan mensyukuri semua keadaan, harus memiliki konsep positif pada diri sendiri. Selanjutnya yaitu ragam disabilitas. Yang pertama yaitu fisik, tergantungnya fungsi gerak, lumpuh layu atau kaku yang diakibatkan stroke akibat kusta, dan orang kecil kerdil dieksplor menjadi tontonan dan sumber perundungan. Yang kedua yaitu intelektual. Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain yaitu lambat belajar, disabilitas grahita. Yang kedua yaitu mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat, kompleks, dan yang tidak konkret bisa dilihat secara visual, termaksud membuat kesimpulan sederhana atas runtutan kejadian. Sebagian dari mereka mempunyai hambatan untuk memahami bahwa semua tindakan atau keputusan mempunyai konsekuensi atau risiko pada diri atau orang lain, mempunyai risiko hukum. Yang ketiga, mempunyai kerentanan secara fisik. Karena genetik ada masalah dengan organ tubuh dalam pemeliharaan kesehatan. Yang keempat, ketergantungan yang sangat tinggi secara emosional, ekonomi, dan tidak memahami kalau orang bisa melakukan kejahatan menjadi penyebab kekerasan seksual dari keluarga terdekat atau lingkungan. Yang kelima yaitu mempunyai kerentanan mendapat kekerasan seksual, ekonomi, fisik, verbal karena pemahaman sesuatunya sangat sederhana. Yang ketiga mental.
yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang mempunyai psikososial, depresi, dan gangguan kepribadian. Halu yang terlalu tinggi ini harus kenali saat anak masih kecil. Ada anak kecil yang mengatakan kepada terapis dia ingin menjadi tentara dengan tujuan untuk membunuh siapapun yang menyakitinya. Orang tua harus paham kepada anak, kok bisa seperti ini? Ternyata orang tua selalu bertindak destruktif kekerasan. Ada juga seorang anak laki-laki yang berkeinginan jadi perempuan dan melakukan operasi kelamin disebabkan bapaknya sering memukul ibunya di hadapannya. Dia benci laki-laki, apalagi interaksi dia di keluarga hanya dengan sesama perempuan, yaitu memiliki 3 kakak perempuan dan seorang ibu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwanya kesehatan mental seorang anak adalah bentukan awal dari sebuah keluarga dan berlanjut pada bentukan lingkungan, sekolah, masyarakat, dan negara. Yang keempat yaitu disabilitas berkembang tumbuh kembang anak. Disabilitas berkembang yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Autis ini bisa diibaratkan secara awam bahwa di otaknya ada satu sel kereta dan banyak kereta yang mau lewat dari saling tabrakan. Ada juga yang namanya sindrom Asperger, wilayah otak abu-abu. Orang pada umumnya bisa diibaratkan putih dan anak autis wilayah hitam. Jadi sindrom Asperger ini tengah-tengah. Dia biasanya pintar, hanya saja kurang dalam berkomunikasi. Salah satu contoh, ketika diselenggarakan upacara, dia dapat terlambat, dia menangis keras ingin upacara dilaksanakan lagi. Misalnya, lagi ketika temannya menyentuh perutnya, dia menangis, mengatakan bahwa temannya menusuk perutnya. Yang kelima yaitu sensorik, penyandang disabilitas sensorik. Difabel sensorik, misalkan difabel tuli, wicara, dan netral, sebagian merasa mempunyai hambatan untuk menangkap informasi dari luar dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan orang lain karena metode komunikasi yang berbeda. Misalnya difabel netra yang kesulitan untuk melaporkan kejadian kekerasan pada dirinya karena dalam membuat laporan pastinya akan diminta untuk mendeskripsikan situasi yang dialaminya atau disaksikannya. Misalnya juga tunanetra ditolak pihak bank membuka rekening di bank karena tunanetra. Kerentanan pada penyandang disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas netra rentan cedera karena infrastruktur yang tidak aksesibel, misalkan terjatuh atau masuk ke lubang saat berjalan tanpa tanda-tanda tertabrak. Hambatan lain yang dialami oleh difabel rungu wicara yang didapatkan dari lahir adalah keterbatasan kosakata, yaitu kosakata mereka umumnya adalah kosakata sederhana yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari sehingga mereka terhambat untuk memahami bahasa kompleks dan kalimat yang panjang serta tidak biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Penyandang disabilitas rungu wicara rentan kecelakaan saat mengendarai sepeda motor atau berjalan di sepanjang jalan raya. Kerentanan perempuan disabilitas rungu wicara terhadap kekerasan seksual tinggi karena dianggap tidak mampu melaporkan atau ceritanya tidak dipahami orang lain.
Yang keenam yaitu ganda, di mana penyandang disabilitas yang mempunyai 2 atau lebih ragam disabilitas, multiple intelligence, rungu wicara, dan netra tuli. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Semoga presentasi saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.